Kita mampu. Nyari ilmu yang cari ilmu terus, silahkan. S1, S2, S3 nyantren jalan terus. Tapi jangan merasa bahwa Islam bisa bangkit sebenarnya hanya dengan pengetahuan. Tetap harus ada qawafil ruhaniyah, barisan ruhaniyah. Oh, yang begitu sih ulama Pak Kiai, mohon maaf, banyak ulama yang ilmunya tinggi justru terhalang dengan ilmunya. Sudah merasa cukup ilmu, apalagi pesantren sudah punya, jamaah sudah banyak, ke Mekah puluhan kali, kendaraan banyak, istri 4, apalagi gitu. Seakan-akan pekerjaan sudah selesai, menunjukkan betapa sempit wawasan. Mari kita buka pikiran kita. Kita masuk lagi kepada mengikuti pekerjaan leluhur kita. Kalau mengadakan sesuatu yang belum pernah terjadi tentu sulit. Kalau mengadakan sesuatu yang pernah terjadi tinggal ikuti sebenarnya. Betul? Di tanah Jawa, di Indonesia, di Nusantara pernah terjadi Islam Jaya? Pernah terjadi? Kok kayak belum? Se-Indonesia itu 40 kesultanan, saudara. Se-Indonesia itu 40 kesultanan. Di antara yang paling luas mana? Tuh Kesultanan Maluku. Sampai mana wilayahnya? Sampai ke Hawaii. Kita tahunya Hawaii sekarang aja lagu Hawaii. Nggak narik benang kepada Hawaii di saat jadi di bawah Al-Mulk. Panjang lagi. Sudah baca belum Api Sejarahnya Profesor Mansur Suryanegara yang 1000 halaman? Belum lagi. Baca sejarahnya sekedar baca soal sih supaya lulus ujian. Kalau lulus ujian kan di wisuda trik. Kalau udah trik kan punya ijazah, cari kerja, makan. Itulah Indonesia. Nyantren bisa ngaji sedikit, pidato dapat amplop, makan. Rabbuhum butunuhum, ujung-ujungnya perut. Masya Allah, din yang harus dilakukan secara kerja nubuwah, kerja risalah, dilakukan dengan kerja butunia, ya. Kelas-kelas perut, maaf, nggak bisa bangkit, Pak. Ini yang dicari nih, ini yang dicari. Jangan pernah Anda mengatakan, oh itu sih bukan kelas kita. Kelas siapa? Itu bukan untuk kita, untuk siapa? Saya menanya, yang oleh Allah dijadikan manusia mana orangnya? Di sini ada makhluk yang oleh Allah dijadikan manusia, mana orangnya? Ya ini, nyari orang Anda. Yang mana ya? Ya kita lah. Begitu Indonesia. Mana makhluk Allah yang dijadikan manusia? Oh ini, mana makhluk Allah yang ditugaskan untuk memakmurkan bumi? Ya ini yang diperintahkan untuk takwa sempurna. Ya ini yang diperintahkan untuk menegakkan Islam sehingga Islam ya'lu wa la yu'la. Ya ini yang harus yang diperintahkan untuk mengolah fikir dan zikir sampai ke tingkat tinggi. Ya ini, jangan nunggu orang lain. Kita nunggu orang lain. Saya sih gininya persoalannya, saya beda turunan nih Pak. Turunan lagi. Masya Allah, hati-hati. Akhirnya banyak orang yang karena keturunannya hebat, walau bodoh, hebat aja. Turunan. Saya bukan anti terhadap turunan. Nasab itu penting. Wong beli domba aja ditanya, Garut bukan? Nasab domba ditanya, Garut bukan? Saya hormati, tapi jangan karena keturunan menjadi hanya itu kebanggaan, kemampuan, kualitas. Baik, hadirin. Jadi yang harus marifat kepada Allah dengan sesungguhnya adalah kita. Mana halaman berapa? Aman? Nah, jadi marifat sifat mengenal, bahkan menyambungkan
sifat-sifat Allah pada diri kita. Kapan itu? Hadzul jismi bidarwin, sekarang dan nanti, di sini dan di sana. Ma'rifatul zat, adapun ma'rifatul zat takunu hadzur ruhil qudsi, bagian ruhul qudsi di akhirat. Kalau akhirat dibahas dalam ilmu biasa, ya setelah mati ke sana. Seakan-akan sekarang akhirat belum ada. Tapi kalau kita membahasnya di lingkungan tarekat, akhirat adalah alam penghujung yang sekarang pun sudah ada. Terkait dengan mutu qabla anta mutu, matilah kamu sebelum mati. Sudah mati belum? Pengen mati nggak? Pengen lain? Itu jangan dianggap orang gila ngomong pengen mati. Yang disebutkan mati di situ bukan mati hilang nyawa, tapi yang disebutkan mati diperintahkan oleh sebelum mati adalah ruhul qudsi kita harus diolah dengan zikir yang benar, tawajuh yang benar, mujahadah yang benar, robitoh yang benar, sehingga ia dikeluarkan oleh Allah dari dalam badan kita. Itulah tiblul ma'ani, istilah ilmu tasawufnya. Jadi ilmu tasawuf jangan cuma pengetahuan pengantar ilmu tasawuf. Maaf ya nak, di perguruan-perguruan tinggi sering ilmu tasawuf sekedar pengantar. Terima kasih sudah dibuat jadi pengantar, tapi jangan puas di pengantar. Namanya juga mengantar. Kok puas jadi pengantar? Kamu pengantin bukan? Bukan saya pengantar. Kamu ya yang dapat kue? Enggak, saya pengantar kue. Dapat kue enggak? Mohon maaf ya, bersyukurlah sudah jadi pengantar, tapi jangan puas jadi pengantar. Jangan berpikir begini, begini ya, kalau masih semester 1, semester 2 pengantar, nanti ya kalau sudah S3 baru saya jadi pengantin. Bukan begitu. Sejak balik semua manusia sudah mendalami ilmu makrifat. Sejak saya termasuk lambat, umur 35 tahun baru bertemu dengan referensi-referensi seperti ini. 35 tahun, 20 tahun saya terlambat. Makanya segede gini baru begini aja. Harusnya saya sudah jadi apa gitu ya. Tapi lah lebih baik terlambat daripada tidak. Itulah guru agung pengersa abah kepada kami wakil-wakil talqin mengatakan, Jen, kalau ada orang yang minta talqin, berikan cepat. Siapa tahu jadi walinya duluan dia. Bahasa dalam itu. Jadi kalau masuk di dalam ilmu tasawuf, senang dilewati murid. Kalau di luar tasawuf, tabu dilewati murid. Termasuk di kita, masyarakat belum merata pemahamannya terhadap talqin. Banyak orang kalau diajak, yuk kita talqin, nanti dulu, gua belum mati. Karena tahunya talqin itu dua. Satu, talqin mengajak mengucapkan la ilaha illallah di saat sakaratil maut. Ya, itu memang disebut lakinu mautakum. Lakinu mautakum. Talqinkan orang yang akan mati dengan mengucapkan la ilaha illallah. Insya Allah. Walau orang senangnya kiroat, Ustadz Anu yang juara internasional di saat sakaratil maut gak minta disetelkan kasetnya, enggak. Kan? Hati-hati. Saya bukan merendahkan tilawah Quran. Itu pentingnya kita melatih diri mengamalkan la ilaha illallah adalah itu. Ketika sakaratil maut, orang yang bandel sekalipun selalu dituntun, la ilaha illallah, mas ingat la ilaha illallah. Ada yang begitu. Apakah itu ada dalam kitab fikih? Iya. Pentingkah itu? Iya. Tetapi kalau kita mengandalkan talqin di saat sakaratil maut, yang di saat sakaratil maut telinga sudah sulit mendengar, dahaga luar biasa,
Andai semua air diminumkan pada orang yang sakarat, tentu tidak akan cukup untuk menyegarkannya. Gemuruhnya lebih daripada 1000 petir, pedihnya lebih daripada 1000 sayatan pedang. Bagaimana kita ketika itu? Yang mentalkin bukan mursyid lagi, orang seadanya kan, menantu mertua seadanya aja. La ilaha illallah. Jadi kalau begitu nggak perlu ada dalam kitab fikih. Tetapi jangan cukup dengan itu. Seperti sepak bola, terjadi penalti, akan ditembak 12 pas. Pas mau ditembak kipernya sakit perut, lari tunggang langgang. Mas, sebentar mas. Oh, gue mesti mencret di gawang. Kata siapa? Ya akhirnya Pak Kepala Desa sebagai manajer pertandingan cari kiper pengganti, ketemu tukang bakso. Mas jadi kiper. Enggak, kiper apa, sama-sama bulat mas, beda. Bulat saya yang bakso, bulat sana. Pokoknya gini mas, kalau nggak mau jadi penjaga gawang sekarang, nggak boleh dagang lagi di sini. Waduh, ultimatum. Terpaksa siapa? Si mas tukang bakso jadi apa? Bayangkan sehari pegang bakso 20-an tahun harus jadi penjaga gawang, 6 meter gawangnya. Yang nembak sendiri nggak ada yang bantu, yang ada penonton. Mas hati-hati, hati-hati mas, tenang. Awas mas, jaga-jaga. Ya. Mas masuk, masuk. Itu saya peragakan sekarang dengan gaya badut. Gak apa-apa, sudah contoh. Ibu bapak sekalian, jangan anggap remeh sakaratul maut. Penalti 12 pas. Penembaknya Israel, penjaga gawangnya kita. Penontonnya mertua menantu hadir semua. La ilaha illallah. Mas, hati-hati. Tembak oleh Israel. Oh enggak, jebol. Karena itu setiap habis sholat fardu amalkan, saudaraku, nanda para mahasiswa, jangan nunggu tua nak, amalkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau anda ke Kairo jangan lupa ke Syekh Ashraf. Ngawur Pak Jajan, memulai lalu jadi ingat Syekh Ashraf. Saya menangis ketika ziarah di makam dia. Kawan-kawan dari Malaysia, Singapura hairan semua. Pak Yai, saya hairan lah. Kenapa lah Pak Yai nangis panjang kali? Kenapa menangis seperti itu? Malu. Kenapa? Yang kita ziarahi waliullah yang umurnya baru 7 tahun. Namanya Syekh Ashraf. Catat itu, saya nggak tahu tempatnya. Yang jelas saya dibawa ke tempat itu oleh Ustadz Ali bin Muhammad.